Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini kita akan mengangkat topik mengenai teori penetrasi sosial. Di sini saya Putri Kusumawardani beserta kelompok saya yang pertama Muhammad Tamam, M. Ulul Asmi, dan Rosus Soliha Nuridah. Definisi teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial mengacu pada proses hubungan ikatan di mana individu bergerak dari proses ikatan komunikasi dangkal ke komunikasi yang lebih intim. Menurut Altman dan Taylor, keintiman melibatkan lebih dari keintiman fisik. Dimensi lain keintiman termasuk intelektual dan emosional, dan sejauh mana pasangan berbagi kegiatan intim. West dan Turner 2010. Cakupan dalam proses penetrasi sosial. Ada 3, yaitu yang pertama, perilaku verbal atau kata-kata yang digunakan. Yang kedua, perilaku nonverbal, yaitu postur tubuh kita, sejauh mana kita tersenyum, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah perilaku yang berorientasi lingkungan, yaitu ruang antara komunikator, objek fisik hadir di lingkungan, dan lain-lain. Contoh kasus dalam penerapan teori penetrasi sosial. Irene merupakan seorang mahasiswi baru. Ia berada pada satu kamar dengan Wendy atau biasanya disebut dengan roommate. Mulanya, mereka tidak saling mengenal. Karena mereka berada pada kamar yang sama, mereka pun saling menentukan tembok pertahanannya untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Waktu demi waktu berlalu, komunikasi yang mereka lakukan pada akhirnya menjadi komunikasi yang lebih intim. Yang awalnya hanya membahas permasalahan seputar kuliah, mereka sekarang pun bisa membahas permasalahan yang berhubungan dengan keluarga maupun hubungan percintaan. Oke, analogi bawang. Altman and Taylor menggunakan analogi bawang untuk menjelaskan proses SBT. Pada hakikatnya, manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Ini bukan percobaan mereka pada komentar dalam kapasitas manusia untuk mengganggu atau menyakiti hati. Bawang memiliki 2 sisi, yaitu keluasan dan kedalaman. Keluasan yang dimaksud adalah jumlah topik yang didiskusikan dalam sebuah hubungan, sedangkan kedalaman nyaman atau sejauh mana individu mendiskusikan mengenai suatu topik. Bawang tersusun atas sejumlah lapisan kulit, mulai dari lapisan luar hingga lapisan dalam. Untuk melihat lapisan yang di dalam, kita terlebih dahulu tentu harus membuka lapisan yang di luarnya. Begitu seterusnya hingga sampai ke inti. Persamaannya dengan manusia, untuk benar-benar menjalin hubungan yang berhasil dengan orang lain, tentu kita harus memahami satu sama lain dengan cara berbagi informasi, mulai dari yang bersifat terbuka atau formal, atau biasa disebut biografikal yang berarti siapa saja boleh mengetahuinya, sampai yang rahasia atau private. Biasanya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang dekat atau bahkan hanya diketahui orang tersebut sendiri saja. Asumsi. Yang pertama, kemajuan hubungan dari non-intim menjadi intim. Komunikasi relasional antara orang-orang mulai pada tingkat yang agak dangkal dan bergerak sepanjang kontinum ke tingkat yang lebih intim. Yang kedua, pengembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Berkaitan dengan prediktabilitas, umumnya hubungan bergerak dengan cara yang terorganisasi dan dapat diprediksi. Yang ketiga, pengembangan relasional meliputi depenetrasi dan pembubaran. Komunikasi memungkinkan hubungan untuk bergerak maju ke arah keintiman, tetapi juga bisa menggerakkan hubungan kembali ke non-keintiman. Yang keempat, pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Asumsi ini memungkinkan orang untuk mengenal satu sama lain dengan pengungkapan diri membantu membentuk hubungan sekarang dan masa depan antara dua orang dan membuat diri dapat diakses oleh orang lain yang secara intrinsik memuaskan. Yang selanjutnya adalah tahapan dalam teori penetrasi sosial. Yang pertama adalah tahapan orientasi, yaitu terjadi pada tingkat publik. Hanya sedikit mengenali dari diri kita yang terbuka untuk orang lain. Individu-individu tersenyum manis dan bertindak sopan pada tahapan orientasi. Yang kedua adalah tahapan pertukaran penjajakan afektif.
yaitu para interaktan berhati-hati untuk tidak membuka terlalu banyak terhadap satu sama lain. Merupakan perluasan area publik dari diri dan terjadi ketika aspek-aspek dari kepribadian seorang individu mulai muncul. Apa yang tadinya privat menjadi publik. Yang ketiga adalah tahapan pertukaran afektif, yaitu ditandai oleh persahabatan yang dekat dan pasangan yang intim, termasuk interaksi yang lebih (tanpa beban dan santai). Komunikasi sering berjalan spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, seringkali dengan sedikit memberikan perhatian untuk hubungan secara keseluruhan. Yang keempat adalah tahapan pertukaran stabil, yaitu berhubungan dengan pengungkapan pikiran, perasaan, dan perilaku secara terbuka, yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Dalam tahap ini, pasangan berada dalam tingkat keintiman tinggi dan sinkron. Keunikan diadik adalah kualitas hubungan yang berbeda, seperti humor dan sarkasme. Sekian dari penjelasan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.